Kali ini kita mereview pakan ya bro. Nah, mulai dari belakang dulu bro. Nah ini, oh ya, sebelum kita mereview pakan untuk fase growernya, ini saya tunjukkan untuk starternya yang saya pakai. Untuk starter yang saya pakai itu ini, jadi per satu ekor saya jatah 511 hip profit. 511 yang hip profit ini yang kemasan 1 kiloan per satu ekor 1 on atau 100 gram. Dan setelah jatah 100 gram itu sudah habis, kita kasih ini 541 untuk bebek pedaging ya bro, untuk bebek pedaging. Nah per satu ekor ini tuh saya jatah setengah kilo, jadi setengah kilo atau 500 gram ditambah 1 ons sama dengan 7 on ya bro. Setelah jatah starter ini habis, baru kita mengalih ke fase grower. Nah fase growingnya kita self mix sendiri ya bro. Nah, kita reviewin dulu ini konsentrat ya bro. Ini mohon maaf pakai tangan kiri ya bro, karena tangan kanannya untuk take video. Nah, untuk konsentratnya sendiri saya tidak menggunakan konsentrat pabrikan, lebih tepatnya ini saya menggunakan konsentrat homemade ya bro, dengan protein minimal 38%. Alasan saya tidak menggunakan konsentrat pabrikan, sebenarnya saya kurang cocok dengan sumber protein yang dari tepung tulang ya bro, atau MBM. Jadi untuk konsentrat ini full menggunakan BKK, menggunakan MBM tapi tidak terlalu banyak. MBM itu tepung daging, sumber protein dari daging. Kalau BKK itu kan sumber protein nabati. Kalau untuk MBM sumber protein hewani, seperti itu bro. Yang penting tepung daging lah, tepung daging. Itu saya juga pakai tepung daging ini. Ini satu sak besar dan setengah sak kecil. Tetap saya menggunakan tepung daging tapi tidak sebanyak konsentrat pabrikan. Seperti itu bro. Dan untuk tambahan protein berikutnya, ini itu BKK Brazil. Untuk saya menggunakan BKK Brazil untuk menambahkan kadar proteinnya, karena apa? Energi metabolis dari bahan baku saya semua itu tinggi, dan dikarenakan proteinnya kurang, jadi saya menambahkan untuk kadar proteinnya menggunakan BKK Brazil. Kenapa menggunakan BKK Brazil? Karena BKK Brazil ini daripada BKK Argentina dan BKK lokal, kadar proteinnya paling tinggi. Untuk contoh barangnya seperti ini bro. Nah, tapi dimana ada kelebihan pasti ada kelemahan ya bro. Untuk BKK Brazil itu kelemahannya ini, butirannya terlalu besar-besar, dan kalau tidak digiling ulang itu sangat sulit untuk dikonsumsi oleh unggas, entok, ayam maupun dan sebagainya lah. Ini untuk kadar proteinnya 40-60% ya bro. Oh iya, kalau untuk BKK konsentrat ini, kalau untuk BKK konsentrat saya menggunakan BKK Argentina. Nah konsentrat ini saya menggunakan BKK Argentina, dan tambahan protein lainnya menggunakan tepung tulang tapi tidak sebanyak pabrikan itu tadi. Dan untuk BKK tambahan yang saya campur ke pakan self mixnya nanti, saya menggunakan BKK Brazil seperti ini bro. Berikutnya berikut saya menggunakan juga ini bro, bahan baku berikutnya. Nah ini ada, waduh, ini ada Superfull ya bro, biar enak. Ini ada Superfull. Superfull itu ya sejenis bekatul lah. Ini Superfull. Superfull di atas di atas parator. Nah, seperti ini bro barangnya. Nah, dan untuk yang belakangnya ini separator ya bro. Nah ini baru separator. Jadi untuk bekatulnya saya tidak menggunakan bekatul kasar atau dedak kasar. Saya menggunakan Superfull dan separator ya bro. Berbeda ya bro. Dari tekstur juga berbeda. Berikutnya saya menggunakan tepung pentaki coklat bro. Tapi cuma sedikit, dalam satu setel itu hanya saya menggunakan 20 kilo saja. Wah ini tapi pakan reject bro, jadi sulit untuk pembukanya. Intinya tepung pentaki coklat lah, yang murni ya bro, tanpa campuran. Dan untuk bahan baku berikutnya ini jagung giling ya bro. Di saat jagung mahal kita tetap menggunakan jagung giling, dengan alasan jagung giling itu TDN tertinggi ya bro. TDN itu tingkat daya cerna. Selain TDN tertinggi juga di dalam bahan baku ransum kita, yang paling tinggi energi metabolisnya ini salah satunya jagung.
Kalau untuk proteinnya sebenarnya jagung itu rendah bolo, relatif rendah. Tapi saya ngejar kadar TDN, daya cerna dan energi metabolis. Dan fosfor juga jagung itu tinggi. Jagung giling. Yang bawah juga ini sama, ini jagung giling. Bahan baku berikutnya ya bolo. Nah, ini adalah kebi. Ini bolo. Kebi itu hasil sampingan dari proses polesan beras ya bolo. Oh ya, kebetulan kebi lagi mahal nih bolo. Ini saya dapat harga Rp5.800.000 per kilonya. Yang pasti harga kebi tetap di bawah harga jagung ya bolo. Untuk jagung sendiri ini saya dapat di harga 6.800. Selisih Rp1.000 bolo dengan kebi ini. Alasan saya menggunakan ini karena energi metabolisnya juga tinggi bolo, karbohidrat, sumber karbohidrat. Jadi beras itu setelah jadi beras PK kan biasanya dipoles lagi agar kulit arinya itu bersih. Nah, ini hasilnya. Ketika beras sudah dipoles sampai bersih dan hasil sampingannya ini namanya kebi bolo. Yang bawah ini 2 sak ini juga sama kebi ya bolo. Kita menuju ke bahan baku berikutnya ya bolo. Nah, ini adalah tepung gaplek bolo. Saya menggunakan tepung gaplek karena yang saya ambil karbohidratnya. Tapi perlu dipahami bolo, tepung gaplek ini harus diolah dengan sangat baik karena kan singkong itu mengandung sianida. Untuk karbohidrat energi metabolisnya itu memang tinggi, untuk proteinnya sangat-sangat rendah. Oleh karena itu saya menggunakan hanya tidak banyak bolo, cuma sedikit untuk menekan biaya. Karena kan saya juga selain saya pakai sendiri, itu saya melayani pembelian seperti itu bolo. Jadi juga banyak yang beli lah. Jadi ketika harganya tinggi saya juga kasihan kepada peternaknya. Dan untuk pengolahan tepung gaplek sendiri agar menurunkan kadar toksin atau racun sianidanya itu ada beberapa cara bolo. Ketika sudah dibelah atau setelah dipanen lah singkong, setelah dipanen terus dibuang pongkolnya tok, pongkol potongkol nul bolo. Pongkol telon itu bolo. Nah, itu dibelah terus direndam air. Setelah direndam air dijemur sampai benar-benar kering seperti ini bolo. Nah, ini berdebu bolo. Nah, ini berarti keringnya maksimal. Ini kemarin dihitung kadar airnya hanya 15%. Sebenarnya kalau di bawah 15% itu bagus, malah lebih bagus bolo. Tapi dikarenakan cuaca di Blitar hari ini sangat tidak menentu, jadi ketika kadar air sudah sampai 15% lebih sedikit, oke lah saya giling karena selak butuh bolo. Dan ketika pencampuran harus diimbangi dengan beberapa bumbu tertentu untuk menghindari yang namanya jamur bolo. Kalau sudah tumbuh jamur itu sangat berbahaya bagi unggas. Oh ya bolo, kita geser dulu ke bahan baku berikutnya. Ini bahan baku kita berikutnya, ini adalah roti BS yang sudah dijemur lalu kita giling ya bolo. Nah, ini kering bolo. Nah, ini udah kering ya bolo, kita dijemur. Dan juga hampir sama dengan gaplek, ini juga harus melewati proses pengolahan yang maksimal. Dikarenakan apa? Roti itu sangat rawan terhadap jamur ya bolo. Dan mengingat jamur itu sangat membahayakan untuk hewan ternak, jangankan hewan ternak, untuk manusia pun membahayakan. Oleh karena itu perlu adanya proses lebih untuk menghilangkan kadar jamur maupun racun di gaplek ini tadi. Ini yang pasti harus dikeringkan dulu. Intinya ada prosesnya bolo. Ada prosesnya sendiri. Kalau ini sudah tercampur dengan bumbu untuk menghilangkan jamur ya bolo. Ini wis baunya sudah tidak apek bolo. Ini baunya pure roti. Baunya pure roti. Dan ini juga sudah tercampur dengan bumbu yang dimana untuk menekan kadar sianida dan menghentikan perkembangan jamur serta membunuh jamur yang sudah menempel pada gaplek itu tadi. Seperti itu ya bolo untuk pembahasan terkait pengolahan gaplek dan roti. Tapi ini fungsional saja bolo. Saya tetap menggunakan ini karena apa? Saya mengerti untuk pengolahannya. Yang pasti dua bahan ini tidak direkomendasikan untuk langsung dikasih ke entok. Baik entok maupun unggas apapun lah. Berikutnya ya bolo. Nah, ini loh bolo. Ini adalah bumbu untuk sebagian bumbu untuk mengolah tepung gaplek dan roti PS itu tadi untuk menghilangkan jamur, menekan sianida
Terus si jamur itu tadi lah. Dan roti juga sama untuk menghilangkan jamur dan memperpanjang daya simpan. Karena apa? Roti itu sangat rawan terkontaminasi jamur ya bro. Sebenarnya tidak hanya roti saja. Seperti jagung pun sangat rawan terkontaminasi jamur. Tapi apabila kita mengolah dengan maksimal, kontaminasi jamur itu bisa tertekan dengan pengaplikasian itu tadi ya bro. Ini untuk bumbunya. Untuk bumbunya sendiri ya, ini sebenarnya rahasia ya bro. Makanya enggak saya sebutkan. Ngapunten ya bro, tidak semuanya saya buka. Saya hanya sedikit memberi informasi terkait bahan bakunya saja. Kalau untuk ini nganu bolo, ilmu dapur bolo, ilmu pawon. Ngapunten nggih bolo. Nah, berikutnya saya menggunakan yang pasti ini bolo. Ini kunir untuk apa ya jenenge? Untuk membabarne bumbu-bumbu ini tadi. Bumbu ini tadi itu mengandung mulai dari fosfor, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E yang sangat dibutuhkan untuk unggas. Serta tidak lupa kandungan mineral, ya bolo. Dan yang terakhir, belum terakhir deng, yang terakhir nggak ada bolo, belum beli. Nah, saya selalu menggunakan ini bolo. Saya selalu menggunakan ini, merekomendasikan ini. Ini apa? Ini adalah sitrun pemutih bolo, asam sitrat lah. Nah, ini sitrun, tapi sebenarnya untuk unggas juga bisa bolo, untuk meningkatkan asam lambung. Nah, saya menggunakan sitrun. Ini ada yang kurang bolo. Sebenarnya saya selalu menggunakan minyak, namanya itu canola oil. Bisa di googling. Tapi ini saya kebetulan sudah beli tapi belum sampai di Blitar, belum sampai di gudang lah. Kemarin saya belinya itu online via toko oren ya bolo. Soalnya di daerah saya mencari minyak canola itu sangat-sangat sulit. Jadi saya mencampur minyak canola itu per 1 ton pakan. Per 1 ton pakan 2 liter minyak canolanya, seperti itu bolo. Sudah semua ya bolo ini. Nah, ini tadi saya menggunakan ransum tersebut, saya patok di protein 17 sampai 18, energi metabolisnya itu 2900 sampai 3150. Untuk fosfor, mineral dan lain sebagainya itu tidak saya cantumkan ya bolo. Maksudnya tidak saya sebutkan. Ya, seperti ini tadi lah. Ini bahan dapur ya bolo. Untuk fosfornya sendiri saya ada patokan tersendiri untuk mencapai target sesuai yang kita inginkan ya bolo. Pewenak gini bolo, tak kasih caranya. Nah, di bahan baku pabrik itu kan ada, waduh sing sisih ning jero bolo. Nah, di bahan baku pabrik itu kan ada ini bolo, apa namanya, ada komposisi kayak gini toh bolo. Nah, ada komposisi seperti ini toh. Itu kita tiru saja bolo. Maksudnya kita tiru seperti ini. Katakan kita mau bikin pakan dengan protein berapa, kadar air berapa, kadar abu berapa, lemak kasarnya berapa. Kita ikutkan tolak ukurnya, kiblatnya inilah. Kiblatnya pakan pabrikan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui kandungan daripada bahan baku dan komposisinya sendiri harus pas. Seperti itu bolo. Terus terang saya juga menerapkan hal seperti itu, tapi tidak semata-mata hanya mengikuti secara tertulis saja. Ini sudah uji lab. Terakhir saya uji lab itu awal tahun. Setiap tahun insya Allah Skala Farm selalu melabkan pakan bolo. Soalnya gini, setiap bahan baku datang itu pasti kadarnya tidak sama. Contohnya jagung. Jagung mayoritasnya itu rata-rata ya yang tertera di Google maupun di mana-mana lah. Kebanyakan protein 9, energi metabolis 3200 kalau nggak salah. Tapi kalau kita labkan itu tidak melulu seperti itu. Kadang untuk datang barang hari ini proteinnya sesuai yang di yang saya googling lah. Nah, belum tentu untuk yang barang yang akan datang itu sama seperti kadar yang datang hari ini. Bisa jadi barang yang akan datang itu kadar proteinnya maupun kadar energi metabolisnya, kadar fosfornya itu lebih rendah daripada yang datang hari ini. Seperti itu bolo. Dong ya bolo, aku rodok serontolan lek omong bolo. Untuk tinggi rendahnya kandungan jagung itu tergantung tingkat kadar airnya bolo. Tergantung kadar airnya. Setahu saya semakin kering atau semakin rendah kadar air, kandungannya semakin bagus. Jadi seperti itu bolo. Beberapa pembahasan di Skala Farm terkait pakan. Insya Allah kita tidak meremehkan terkait pakan ya bolo, karena kita pakan selalu menggunakan yang maksimal. Yang pasti dengan harapan hasilnya juga semaksimal mungkin ya bolo. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salam ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.